Ghost dan juga Puerto Paraiso. Mm-mm. Mereka akan menuju ke arah bagian atas, berarti ke arah La Cobreria. Nah, betul kan, ke arah kiri dikit, El Pozo kali ini. El Pozo berarti kita penasaran kira-kira dengan Fatpet yang bermuda juga untuk menuju ke bagian El Pozo. Siapa yang akan mengisi di El Pozo-nya karena ditinggalkan oleh tim Alter Ego. Monte pun sama, ditinggalkan oleh tim Genesis Dogma. Monte bisa boom sih kalau mau sih, karena boom berapa kali turun di sana, tapi boom tidak memilih hal tersebut. Dia, oh iya itu kan boom yang lama ya tentunya ya. Boom sekarang bermain di sekitaran LL, mereka turun di sana, kemudian Geek ya biasa akan ke Puerto. Evos main gak Evos? Evos main kan? Evos main. Game ini Evos main. Tapi Evos aman kak. Dia Aman ya? hashtag yang kelima. Oh iya, dan Masih aman dia. 952 ya. Yang di bawah-bawah ini nih. Oh GD, justru GD, GPBR, NFT udah mulai kekejar juga. Ini bahaya banget nih Mm-mm. buat tim-tim tersebut untuk bisa mendapatkan poin tinggi lah di 2 game terakhir ini. Tapi GPBR untuk ke Cumacera dan sempat rame tuh di sebelum mulainya PMPL Fall kali ini, HFX sama GPBR kan berebut di sekitaran Cumacera. Betul. Kali ini GPBR yang menguasai secara penuh dan boom lihat, wow. Penguasaan mereka menurut gue cukup unik di mana Lost Ghost satu, entry kanan ada, entry kiri ada, dan zonanya kanan atas ini PR bagi Boom, tapi kalau gue lihat Boom harusnya mereka bisa muter ke kanan jauh, tailing Geek ke sana, tapi yang paling enak harusnya di sini adalah DU main ya berarti ya? DU main. DU ke Cruz Deval harusnya bisa untuk bermain cukup enak, pun juga player-player yang main sekitar Hacienda dan Graveyard. Tapi kalau misalkan kita mention dari bagian selatan Bergerak dari Keymind sendiri, Cannot punya UMP. Uzi udah dapatkan oleh seorang Keymind, Vest level 2 juga, ada boosting, ada M4 juga, hati-hati. Terutama Kryzen menurut gua, karena Kryzen masih di bagian lawan field. Skarl apa M4 tuh? Skarl ternyata, M4, Joker di sini didapatkan, apakah bisa mendapatkan player dari DU Ucup di bagian sana, tembaki low angle sekali, bahkan knock down. Keymind emang satu player yang secara aim power ini gak main-main, bahkan BNW datang DU. This is not a good situation. Kryzen ter-take down. Ini membuat DU benar-benar dalam malapetaka besar. Keymind memang ter-take down, tapi Cannot harus menghadapi 3 player dari tim BNW. Ya betul, karena keunggulan udah dibuka terlebih dahulu oleh tim BNW dari seorang Keymind dan lihat dari seorang Nyong dan juga seorang Barrier Flux, bahkan 3 player mengepung posisi dari seorang Cannot. Cannot benar-benar nggak bisa kemana-mana, Cannot go away, tapi anaknya counter diberikan, 2 knockdown didapatkan bahkan 1v1. Backup jadi seorang Nyong di depan Canon dengan Pre-Fire-nya, dengan M4-nya akan tinggal sebentar dan ini nampaknya dari Nyong juga nampaknya cukup ragu-ragu untuk mengepush kembali ke bagian lantai 2 dari pertahanan tim Dewa United. Ini bahaya banget BNW. Harus melakukan revive memang, tapi Cannot langsung aktif karena bagian bawah. Dia mencari di mana letak pemain dari BNW lainnya. Harus tembakan ke arah bagian depan dan Cannot hampir menumbangkan yang berikutnya. Namun ada revive yang coba dilakukan juga oleh BNW. Dari DU harus cepat melakukan backup kali ini, karena kalau tidak berbahaya sekali. Ada sebuah Pre-Fire tapi knockdown dan Cannot yang ter-take dan membuat DU kehilangan momentumnya dan dibalaskan begitu pedas oleh BNW. Wow, Mereka DU belum aman, tapi BTR. Ini gerakan yang menurut gua cukup berbahaya dari BTR. Mereka bermain di bagian luar atau outer dari compound. Genpos dapatkan 1, melakukan end terlebih dahulu. Tapi ada threat yang terjadi karena dari Fajar mendapatkan Zuxi di sana. Ada flank dilakukan oleh Bigetron. Mesiri mencoba untuk melakukan plus quarter combat dengan slow play dari Mord. Dimenangkan oleh Mesiri. Membuat dari Mord kali ini hanya menyisakan 2 player saja dari Bigetron Red Alliance. Ingin compound ini. Mereka coba untuk terus maju. Nandi dan Fajar menjadi the last 2 man standing dari Mord. Counter flank yang sangat amat sukses untuk seorang Mezi berhasil bisa mem-pick off bagian barikade sayap kanan mereka, tapi nampaknya di bagian area kejauhan dari bagian high ground. Lihat dari tim Void, tapi tappingnya dari seorang Luxi dengan mini 14-nya backup yang sangat amat on point juga datang dari tim Bigetron Red Alliance, dan saat ini Meziri akan coba regroup dengan ada bala bantuan dan ini backup yang sangat amat diperlukan untuk seorang Meziri. Jujur ya, kalau gua boleh ngambil sebuah statistik, Luxi adalah satu player Bigetron yang menurut gua belum turun performanya sama sekali dari awal. Memang mungkin secara poin Bigetron gak terlalu tinggi sejauh ini, mereka dari peringkat ke 10, tapi permainan Bigetron banyak banget porsinya didapatkan dari seorang Luxi. Tapi Luxi kali ini sudah mulai merangsek masuk ke arah pertahanan dari Morph. Nandi bahkan di bagian depan sana coach dari Morph terkena damage yang cukup besar, datang dari Void karena memang dari awal ada di bagian atas. Tapi Aura juga menembaki ke arah bagian Void dan Bigetron tahu ini momentum untuk masuk karena Morph hanya misalkan 1 orang. Smoke dikeluarkan, BTR ingin menang di fight ini, ingin reset situation di rumah Dewa ini dan mungkin nanti baru masuk ke zona berikutnya. Tapi ternyata dari Genforce Connect rata, Morph tim pulang ke lobby dan menjadi
tim pertama yang confirm tidak bermain di Living. Betul, tapi bukan hanya Bigetron aja yang mengingat kempon tersebut di bagian sisi luar. Lihat ada tim Void, ada tim Aura juga, bahkan dari seorang Jaxi yang mengamati juga ke bagian area pergudangan dari tim Bigetron. Gak hanya Aura, GPX juga join the fight dari Hunt For You, mengirimkan tembakan For You-nya untuk tim Bigetron. Red Alien sisi luar juga nampaknya dari tim RRQ juga udah mulai pecah fight ke bagian sisi luar lainnya. Dan ini dia Hunt For You menjadi pengganggu yang sangat amat menjebalkan untuk tim Bigetron. Betul sekali, Bigetron detailing oleh GPX yang tadi keluar dari bagian Hacienda Del Patron. Tentu ini entry masuk udah solid banget karena RRQ dan Geek. Tapi sisi luar lainnya dari Book Esports juga dapat kewalahan karena gangguan juga datang dari tim GPBR. Wah, Cia, lihat itu tracking fire-nya, connect semua hitmarknya masuk dan Yami akan coba didapatkan sebuah poin eliminasi lagi untuk tim GPBR. Bahkan Cia walaupun tinggal seorang diri, tapi gertakan yang dia berikan itu benar-benar membuat boom, tinggal seorang diri aja yaitu untuk seorang Rezi. Itu lengket banget tembakan dari Ciel ngepron pakai kali 3 dan M4 menumbangkan 3 player dari Boom dan bahkan 2 diantara dikonfirm. Tapi ini dia RRQ akan melakukan fight dengan tim GPX di mana 2 player dari GPX menggunakan sebuah bagi bergerak ke bagian depan, ke bagian terus menerus Tarpeko hampir saja terus menembaki, namun dari GPX setup terlebih dahulu. Mereka tahu ini nggak bisa dilanjutkan, sementara Rezi, wow, the last man dari Boom masih melakukan perlawanan. Satu player dari Void dipulangkan ke lobby, tapi kita kembali kepada RRQ. Satu player ter-take down, tidak, justru dari GPX yang ter-take down. Misalkan satu orang, Nerpeko lagi dan lagi melakukan heal secara disiplin, mencari di manakah Lynx berada. Lynx masih menunggu menggunakan weapon M4 kali ini, baginya udah berasap dan sepertinya tidak akan ada ini player dari Boom Esports. Namun kita berpindah kembali lagi, dua kontender yang pernah memenangkan PMPL di waktu yang berbeda tentunya. Ada Bigetron, Red Alliance yang akan menghadapi dari Geek. Geek masih punya 4 orang, mereka masih punya vehicle dan sepertinya nggak mau terlalu berlama-lama di bagian pinggir zona. Karena kurang dari 20 detik lagi, Audrey akan mulai bergerak dengan kawan, tapi tembakan dari Miseri terus diberikan ke arah bagian depan. Belum mengenai siapapun, dan ini dia Aura yang tadi gerak cepat banget, sekarang harus menunggu di bagian selatan, bahkan seperti membiarkan karena Geek pintar mengambil bagian cekungan-cekungan dari jalan raya untuk masuk ke dalam zona. Yang hati-hati Rivos di bagian depan sana, smoke di setup dan cekungan ini akan menjadi tempat bagi pasal tembakan dari Bigetron. Red Alliance membuat BNW beberapa di antara mereka tidak aktif lagi, bahkan Smavel berarti melakukan end karena lawannya 2 melawan 2 kali mencari di mana letak player BNW lainnya dicari. Ada seorang Flux di belakang sebuah rumah kecil dan Nyongs yang kali ini masih bertahan di bawah lantai dari drone itu sendiri. Dan terbakarnya Nyongs dengan Molly yang dilemparkan membuat BNW kali ini tidak lagi prima. Bahkan satu player yaitu Batman yang coba untuk dilakukan penyelamatan gagal juga. 2 lawan 2 menjadi komit kali ini. Nate dilemparkan melambung tinggi masuk ke rumah dari NFT, tapi ternyata BTR justru yang ingin fight ini. BTR justru yang ingin compound ini, dan tiba-tiba 5 eliminasi sudah dibukukan oleh Bigetron Red Alliance. Wow, dominating untuk tim Bigetron Red Alliance. Mereka menjadi third party yang di saat yang tepat, di momen yang tepat juga, karena dari NFT, BNW, 2 tim yang sama-sama banyak untuk saat ini. Bahkan di bagian sisi luar juga Nate, Binet juga udah lebih connect lagi, dan dari Zwavel masih nge-hold di bagian area lantai 2. Smoke juga udah pop out, tapi nampaknya dari tim Bigetron mereka harus bisa mengantisipasi juga karena Scarlet Gaming, Martin tadi juga mengarahkan satu buah baginya untuk melihat POV yang lebih clear lagi ke tim Bigetron. Luxi berhasil menyeberang, tapi kita berpindah. HFX kali ini akan melawan Raja RRQ Ryu, di mana maju kali ini Mort karena bagian depan, tembakan demi tembakan dilakukan, bahkan ada Nate yang dilemparkan juga. Namun begitu belum berhasil untuk menumbangkan player-player HFX. Asa juga bahkan datang kali ini dia Nate dari Asa. 3, 2, 1 lempar Asa karena bagian depan. Ini dia Molotov dan HFX tumbang di sana. Misalkan satu orang saja, Sinon bertahan mendapatkan satu player dari RRQ. Namun masih ada sebuah follow up yang dilakukan. Entah mengapa RRQ nggak langsung dive in, nggak langsung jump in. Justru 2 player mereka tumbang kali ini. Padahal momentumnya udah terjadi. Oh no, dua-duanya sedang melakukan upaya revive. Begitu pula halnya dengan seorang Sinon akan coba mengokang satu buah nest, tapi terpatul sedikit dan ini menjadi keuntungan tersendiri untuk tim RRQ. Dan lihat Voldemort mengokang di tangan kanannya dipantulkan ke depan, dan dengan Hartos-nya memberikan damage yang begitu mendalam juga, walaupun belum akhirnya mendapatkan pick off lagi ke tim HFX, tapi percobaan yang kedua kalinya akan coba tetap diupayakan oleh tim RRQ. Yap, betul sekali. Utility dari RRQ sebenarnya terbatas, maju berempat kali ini, dan dari HFX tumbang rata oleh RRQ Ryu. Agak terlambat, tapi setidaknya tetap dimenangkan oleh RRQ Ryu, mendapatkan eliminasi yang masih cukup banyak. Sementara waktu Bigetron Red Alliance dalam pergerakan dan juga masih terdesak oleh NFT, di mana satu player dari Bigetron tertumbangkan namun dibalaskan lagi dan lagi oleh Bigetron Red Alliance. Pavel,
the last man standing, harus bisa bertahan dari gempuran. Veteran itu tidak mudah, Misery bahkan belum melakukan healing, dan tembakannya didapatkan. Misery, a predict shot yang sangat baik, menumbangkan player dari NFT di hashtag yang ke-6. Tapi Misery akan sulit, karena puncak dari bukit ini sudah dikuasai oleh SG pun juga EVOS Reborn. Itu dia juga kedua tim tersebut sedang fight untuk saat ini. Devil Blazer akan coba di pick up nampaknya oleh angle seorang Smith dengan AKM-nya. Dengan red dotnya limpik ke bagian sebelah kiri tapi belum bisa mendapatkan angle yang lebih clear lagi di bagian bawah. Lihat backline-nya di bagian bawah ground-nya. Spiky lagi kena M249 akan terus satu tapi nampaknya ada counter juga diberikan dari tim EVOS. Dan di sisi luar lainnya Laser juga KF. Dua player lawan dua player tim Skylines Gaming juga bahkan diserang Pedro ditumbangkan di depan dan tinggal satu player lagi dan itu akhirnya eksekusi. Dieksekusi posisinya oleh seorang KF dan EVOS masih bisa bertahan sampai dengan masuk ke dalam top 3 dan RRQ masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka. Apakah ini akan menjadi chicken dinner pertama bagi RRQ? Karena tadi kita lihat ya, KF benar-benar mendominasi, memulangkan SG. Jadi SG tidak jadi pesta ayam di malam hari ini secara waktu. Namun lihat dari Asa akan mulai maju ke depan. Ini dia Raja akan berhadapan dengan Macan. Tembakan ke bagian depan. Satu knockdown rata. EVOS Reborn dipulangkan oleh RRQ. Ryu kali ini tidak hanya harimau. Mereka mau cari naga lainnya. Membuat RRQ menjadi satu-satunya naga yang kokoh di Miramar kali ini. Nerpeko sebagai ujung tombak. Diikuti Voldemort. Di bagian kanan diikuti dua player lainnya. Melakukan result terlebih dahulu 35 bullets in a weapon bernama Uzi, jump shot dan itu dia ending dari game kali ini. RRQ Ryu